Hong Kong, kota yang tak pernah tidur, memamerkan kemegahan ekonomi yang tak tergoyahkan dari ketinggian puncak Victoria. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi menjadi simbol kekuatan dan kemajuan. Di jalanan pusat bisnis yang ramai, orang-orang berpakaian rapi bergegas, seolah waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun, di balik kemewahan kota ini, terdapat sisi lain yang jarang tersorot media. Di balik gemerlapnya Hong Kong, terdapat penderitaan yang dialami oleh ratusan ribu orang yang tidak mampu membeli atau menyewa properti di pasar perumahan termahal di dunia. Mereka terpaksa tinggal di tempat-tempat yang bahkan tidak layak disebut sebagai rumah, yaitu rumah peti mati atau coffin homes. Di dalam ruang tinggal sempit ini, mereka tidur, makan, dan bertahan hidup dalam ruang yang sangat mirip dengan ukuran peti mati. Udara panas dan pengap bercampur dengan bau asap rokok dan aroma masakan yang dimasak di dapur bersama. Setiap kamar, yang lebih tepat disebut sebagai kotak, hanya cukup untuk satu kasur tipis dan beberapa perabot. Dalam ruang yang sangat sempit ini, mereka berdesakan dengan belasan orang lain, tanpa privasi dan tanpa kebebasan. Inilah realitas yang harus mereka hadapi setiap hari di sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan paling maju di dunia. Akar masalah ini dapat ditelusuri kembali di tahun 1950-an. Ketika gelombang besar imigran dari Cina daratan datang ke Hong Kong untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Populasi yang meningkat pesat membuat pemerintah kesulitan menyediakan perumahan yang cukup bagi semua penduduknya. Awalnya, banyak orang tinggal di apartemen sempit yang disewakan dengan harga murah. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga properti secara drastis, apartemen-apartemen ini berubah menjadi ruang yang lebih kecil lagi. Para pemilik apartemen mulai menyekat kamar menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memaksimalkan keuntungan. Dari sinilah muncul gagasan subdivided flat, yaitu satu unit apartemen yang dibagi menjadi beberapa ruang kecil yang disewakan secara terpisah. Seiring berjalannya waktu, tingkat kepadatan ini semakin ekstrim. Bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, subdivided flat pun menjadi terlalu mahal. Maka kemudian lahirlah coffin homes, ruangan yang ukurannya bahkan lebih kecil dari sebuah sel penjara. Di dalam ruang ini, seseorang hanya memiliki cukup ruang untuk berbaring dan menyimpan beberapa barang pribadinya. Menurut laporan Soko, diperkirakan lebih dari 200.000 orang di Hong Kong saat ini tinggal di tempat semacam ini. Saat memasuki salah satu bangunan yang menampung coffin homes di distrik Mong Kok atau Sam Sui Po, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang cukup sulit dipercaya. Dalam satu ruangan kecil, terdapat deretan ranjang susun yang terbuat dari kayu lapis. Setiap unit memiliki lebar sekitar 60 cm dan panjang sekitar 170 cm, yang berarti hampir seukuran peti mati. Di dalamnya penghuni bisa berbaring dan menyimpan beberapa barang seperti pakaian, makanan, atau peralatan pribadi. Masing-masing unit ini memiliki pintu geser yang dapat dikunci untuk memberikan sedikit privasi. Namun udara di dalamnya terasa pengap serta panas. Banyak penghuni mengeluh tentang kurangnya ventilasi, bau tidak sedap, dan kelembapan yang tinggi yang menyebabkan dinding penuh dengan jamur. Malangnya, dengan segala penderitaan itu, mereka harus menerima dengan lapang, dengan upah yang sangat minim, dan bahkan harus dihemat dengan penuh ketelitian. Mereka tidak memiliki banyak pilihan. Dengan pasrah, ruangan kecil ini menjadi tempat tinggal mereka.
di mana ruang sekecil ini para penghuni harus membayar antara 1.500 hingga 2.500 dolar Hong Kong per bulan atau sekitar 3 hingga 5 juta rupiah. Tentu saja ini adalah harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan ukuran tempat tinggal yang mereka dapatkan. Selain keterbatasan ruang, ada juga masalah kebersihan dan kesehatan. Karena penghuni berbagi fasilitas seperti toilet dan dapur dengan puluhan orang lain. Risiko penyebaran penyakit sangatlah tinggi. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi lingkungan yang sangat buruk. Lebih dari itu, hidup di dalam ruangan sempit ini tanpa cukup udara, tanpa cukup cahaya matahari, dan tanpa privasi adalah resep sempurna untuk mendapatkan gangguan mental. Menurut studi dari Soko, lebih dari 60% penghuni Coffin Homes mengalami gejala depresi dan kecemasan kronis. Seorang sosiolog dari Chinese University of Hong Kong mengatakan bahwa tinggal di Coffin Homes dapat menyebabkan efek psikologis yang sama seperti hidup dalam sel penjara. Ketika seseorang tinggal di ruang sempit tanpa cukup ruang untuk bergerak, otaknya mulai mengasosiasikan tempat itu dengan perasaan tertekan dan tidak bebas, dan ini menyebabkan kecemasan yang berkelanjutan. Beberapa penghuni juga merasa tidak memiliki masa depan yang jelas, menyebabkan mereka kehilangan semangat untuk bekerja atau mencari peluang yang lebih baik. Hong Kong, sebuah kota metropolitan yang padat penduduk, menyimpan ironi yang mendalam. Di tengah hiruk-pikuk jutaan jiwa, para penghuni Coffin Homes atau rumah peti mati justru bergulat dengan kesepian yang mencekam. Ruang pribadi yang sempit, bahkan untuk sekedar mengundang teman atau berbincang dengan nyaman, adalah kemewahan yang tak terjangkau. Mereka hidup berhimpitan dengan puluhan orang lain, namun ironisnya, koneksi emosional dengan sesama penghuni nyaris tak terjalin. Survei dari Dewan Layanan Sosial Hong Kong mengungkap fakta yang mencengangkan. Lebih dari 70% penghuni Coffin Homes tidak memiliki teman atau keluarga yang sering mengunjungi mereka. Akibatnya, depresi akibat kesepian menjadi momok yang menghantui, merenggut kepercayaan diri, dan mendorong mereka untuk menarik diri dari kehidupan sosial. Hong Kong, dengan statusnya sebagai pasar properti termahal di dunia, menuntut harga rumah yang fantastis. Rata-rata, harga rumah di kota ini mencapai 18,8 kali lipat dari pendapatan tahunan warga. Artinya, seseorang harus bekerja hampir 2 dekade tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk kebutuhan lain agar mampu membeli rumah. Namun, Hong Kong tidak selalu dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Pada awal abad ke-19, wilayah ini hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang dihuni oleh komunitas pesisir yang bergantung pada hasil laut. Perubahan drastis terjadi ketika Inggris mengambil alih Hong Kong dari Cina setelah Perang Candu Pertama pada tahun 1839 hingga 1842. Sejak saat itu, Hong Kong berkembang pesat menjadi pelabuhan perdagangan yang ramai. Lokasinya yang strategis di perairan Asia menjadikannya pusat perdagangan internasional, menarik banyak pendatang, dan meningkatkan jumlah penduduknya secara signifikan. Perubahan yang lebih besar terjadi setelah Perang Dunia II dan revolusi komunis di Cina pada tahun 1949. Ketika Partai Komunis mengambil alih kekuasaan di Beijing, gelombang pengungsi dari daratan Cina membanjiri Hong Kong, mencari kehidupan yang lebih baik di bawah pemerintahan Inggris.
populasi Hong Kong melonjak drastis dari sekitar 600.000 jiwa pada tahun 1945 menjadi lebih dari 2 juta jiwa hanya dalam 1 dekade. Ledakan populasi ini menjadi awal dari masalah kekurangan perumahan kronis yang masih berlanjut hingga hari ini. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Hong Kong berada dalam situasi darurat perumahan. Rumah tidak cukup untuk menampung jutaan imigran baru, sehingga banyak orang membangun pemukiman liar di bukit-bukit dan pinggiran kota. Kemudian, pada tahun 1980-an dan 1990-an, Hong Kong menjadi salah satu pusat bisnis terbesar di dunia. Deregulasi ekonomi dan masuknya investasi asing menyebabkan lonjakan besar dalam harga properti. Pemerintah mulai melelang lahan kepada para pengembang real estate dengan harga tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan harga properti melonjak tak terkendali. Para investor kaya membeli apartemen sebagai aset investasi, bukan lagi sebagai tempat tinggal. Akibatnya, lebih dari 40% properti yang terjual di Hong Kong pada tahun 2010-an dibeli oleh investor dari Cina daratan. Harga apartemen biasa pun melonjak hingga puluhan juta dolar, jauh dari jangkauan warga biasa. Bahkan, para profesional berpendidikan tinggi seperti guru dan pekerja kantoran kesulitan untuk membeli rumah di kota mereka sendiri. Selain itu, harga sewa apartemen juga meningkat tajam, memaksa masyarakat miskin untuk mencari alternatif yang lebih murah. Pemerintah Hong Kong telah berusaha mengatasi krisis perumahan dengan berbagai program, seperti pembangunan rumah susun bersubsidi. Namun, upaya ini dinilai gagal karena jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Pemerintah Hong Kong juga telah mengumumkan berbagai langkah baru untuk mengatasi krisis perumahan, termasuk rencana membangun lebih banyak perumahan sosial dan menyediakan unit mikro. Namun demikian, bagi mereka yang saat ini tinggal di Coffin Homes, harapan akan masa depan yang lebih baik masih terasa sangat jauh. Hingga saat ini, ratusan ribu orang di Hong Kong tetap terjebak dalam siklus kemiskinan perumahan. Hidup dalam ruang sempit yang tidak layak disebut sebagai rumah, mereka menjalani hari-hari dalam ketidakpastian, bertahan di tengah gemerlap kota yang seakan melupakan mereka. Sementara itu, para pebisnis dan investor terus mengumpulkan kekayaan. Gedung-gedung pencakar langit terus bertambah tinggi, dan harga properti terus meroket tajam. Di satu sisi, Hong Kong tetap menjadi simbol kemakmuran global, tetapi di sisi lain, kota ini juga menyimpan realitas gelap, sebuah dunia yang tersembunyi di balik bayang-bayang kemegahan.